Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata penelitian tindakan kelas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurrahma Handayani dengan NIM 23105260142. Yang selanjutnya yaitu materi PTK. Yang pertama ada subjek, objek, deskripsi masalah, identifikasi masalah, fokus masalah, kajian teori, alternatif solusi permasalahan, rencana aksi, judul penelitian tindakan kelas, dan daftar pustaka. Baik, yang selanjutnya yaitu subjek. Subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas 2 SD Negeri 2 Gadingharjo. Untuk objek penelitiannya yaitu meningkatkan keterampilan membaca pada peserta didik kelas 2 pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu deskripsi masalah. Berdasarkan hasil pengamatan, pada peserta didik kelas 2 SD Negeri 2 Gadingharjo ditemukan permasalahan ada peserta didik yang tidak lancar dalam membaca dan sulit untuk memahami suku kata pada materi peribahasa. Banyak dari peserta didik yang mengalami kesulitan membaca karena kurangnya perhatian orang tua, sehingga peserta didik kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Antusias peserta didik dalam membaca masih kurang, dikarenakan peserta didik masih banyak yang tidak memperhatikan guru di dalam kelas. Kemungkinan hal ini terjadi karena guru masih menggunakan cara lama, yang mana guru langsung menuliskan sebuah kalimat. Setelah guru menuliskan kalimat tersebut, kemudian guru mengajak peserta didik untuk membaca secara bersama-sama. Hal ini mengakibatkan peserta didik yang sudah bisa membaca dan tidak mengalami kendala. Tapi peserta didik yang belum lancar membaca tidak mengalami peningkatan kemampuan membaca. Hal ini dikarenakan guru mengajak peserta didik untuk membaca langsung, jadi tidak kelihatan mana peserta didik yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, sehingga ditemukan permasalahan bahwa terdapat peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam membaca pada pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, yang selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama ada peningkatan keterampilan membaca pada peserta didik kelas 2 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, peserta didik kurang termotivasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, guru belum menggunakan model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Untuk fokus masalahnya yaitu peningkatan keterampilan membaca pada peserta didik kelas 2 dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Yang selanjutnya kajian teori. Keterampilan membaca sangatlah penting karena keterampilan membaca merupakan aktivitas yang dijumpai setiap hari. Kegiatan membaca banyak mendapatkan berbagai informasi yang dicari, sehingga dengan adanya membaca dapat memahami dan mengerti apa yang dimaksud dari informasi yang dibaca. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca merupakan suatu kegiatan pikiran yang dilakukan pembaca sehingga pembaca dapat memahami suatu informasi melalui indera penglihatan. Membaca sering pula diartikan sebagai sebuah proses berpikir, sebab dalam aktivitas membaca, seseorang berusaha mengartikan dan menafsirkan makna atau maksud dari lambang. Pada dasarnya, seseorang mampu membaca bukan karena kebetulan, tapi karena seseorang belajar dan berlatih membaca teks yang terdiri atas kumpulan huruf yang berbentuk kata, kumpulan kata yang berbentuk kelompok kata dan kalimat, kumpulan kalimat yang berbentuk paragraf, dan kumpulan paragraf yang berbentuk wacana yang utuh. Membaca secara umum dapat diartikan sebuah suatu proses memahami pesan atau informasi yang terkandung dalam teks. Membaca dilakukan untuk berbagai maksud dan dengan berbagai cara dalam melakukan membaca, sehingga pemilihan cara membaca dapat digunakan dan didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai. Dapat disimpulkan bahwa guru supaya menyusun tujuan dan capaian membaca, sehingga pada proses pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan baik dan terrealisasikan tujuan pembelajarannya. Baik, yang selanjutnya ada alternatif solusi permasalahan. Yang pertama ada model Project Based Learning atau PJBL.
Model pembelajaran PJBL merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa atau student center dan menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana siswa diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Model pembelajaran PJBL seringkali disebut dengan metode pengajaran yang menggunakan persoalan masalah dalam sistemnya dengan tujuan mempermudah siswa dalam proses pemahaman serta penyerapan teori yang diberikan. Model tersebut menggunakan pendekatan kontekstual serta menumbuhkan keahlian siswa dalam berpikir kritis sehingga mampu mempertimbangkan keputusan paling baik yang diambil sebagai solusi penyelesaian dalam permasalahan yang diterima. Yang selanjutnya ada model problem based instruction. Problem based instruction adalah model pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah secara otentik. Dalam pemerolehan informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada model problem based learning atau PBL. Model pembelajaran PBL merupakan sebuah model pembelajaran yang diawali dengan masalah yang ditemukan dalam suatu lingkungan pekerjaan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan yang baru yang dikembangkan oleh siswa secara mandiri. Model ini juga berfokus pada keaktifan siswa dalam memecahkan permasalahan. Siswa tidak hanya diberikan materi belajar secara searah seperti dalam penerapan metode pembelajaran konvensional. Dengan model pembelajaran PBL, proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa untuk memperkuat kemampuan pemecahan masalah dan meningkatkan kemandirian siswa sehingga siswa mampu merumuskan, menyelesaikan, dan menafsirkan masalahnya dalam berbagai konteks. Tahap pembelajaran diawali dengan pemberian masalah, dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah. Peserta didik melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi tentang masalah, kemudian merancang penyelesaian dan target yang akan dicapai di akhir pembelajaran. Langkah selanjutnya, peserta didik mengumpulkan sebanyak mungkin sumber pengetahuan yang didapatkan dari buku, internet, bahkan observasi. Melalui model pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan teman walaupun secara online ataupun offline. Siswa belajar untuk bekerja sama, bertukar pengetahuan, dan melakukan evaluasi. Guru dalam hal ini berperan sebagai fasilitator karena pembelajaran berpusat pada siswa. Baik, yang selanjutnya yaitu solusi permasalahan. Solusi permasalahan yang diambil peneliti untuk mengatasi permasalahan peningkatan keterampilan membaca adalah dengan menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2. Penggunaan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Model pembelajaran PBL dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dengan pengalaman baru. Selain itu, PBL bisa diartikan sebagai model pembelajaran yang melibatkan peserta didik agar mampu memecahkan masalah melalui beberapa tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah. Sedangkan pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang diperoleh dengan proses sehingga memunculkan salah satu kelebihan PBL, yaitu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. Sintak pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut, diantaranya yang pertama, mengorganisasikan siswa terhadap masalah, artinya guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, artinya guru membantu siswa mendefinisikan dalam mengorganisasikan tugas pembelajaran yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing
penyelidikan individu maupun kelompok. Artinya guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Artinya guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi terhadap proses pemecahan masalah. Artinya guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Baik, yang selanjutnya ada rencana aksi. Model PTK yang selama ini menjadi rujukan pokok dari berbagai model action atau research, terutama Classroom Action Research atau CAR. Konsep inti PTK yang diperkenalkan oleh Chemist and Tager ialah bahwa dalam satu siklus pada tahapan penelitian tindakan kelas atau PTK terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, yang ketiga pengamatan atau observing, yang keempat ada refleksi atau reflecting. Hubungan keempat komponen ini dipandang sebagai satu siklus. Baik, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah langkah pertama dalam melaksanakan penelitian tindakan. Perencanaan harus dilaksanakan secara matang dan teliti. Dalam perencanaan terdapat 3 dasar, yaitu identifikasi masalah, merumuskan masalah, dan pemecahan masalah. Pada masing-masing kegiatan terdapat sub-sub kegiatan yang sebaiknya dilaksanakan untuk menunjang kesempurnaannya tahap perencanaan. Untuk itu dilakukan kegiatan studi dokumentasi, diskusi dengan guru, melakukan pengamatan awal. Setelah disepakati permasalahan utama dan solusi pemecahan masalah, dilakukan kegiatan penyusunan instrumen penelitian bagi peneliti dan rencana pembelajaran bagi guru yang akan disurvisi. Kegiatan perencanaan siklus kedua dan selanjutnya dilakukan dengan diskusi dengan guru yang akan disupervisi berkenaan dengan hasil pelaksanaan kegiatan refleksi siklus sebelumnya. Dengan kegiatan ini akan dilakukan upaya peningkatan kualitas dengan meningkatkan kekuatan dan mengganti kelemahan yang terjadi dengan kekuatan yang lain. Yang selanjutnya yaitu tindakan. Pelaksanaan dalam penelitian tindakan adalah dengan menerapkan apa yang telah direncanakan. Pada tahap 1 yaitu bertindak di kelas. Pada pelaksanaan ini, penelitian tindakan harus sesuai dengan rencana, terkesan alamiah dan tidak rekayasa. Tahap pelaksanaan dilakukan di dalam kelas dengan melakukan kegiatan yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dipersiapkan, yaitu menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi adalah alat untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pada tahap inilah diperlukan seseorang pengamat yang siap merekam setiap peristiwa yang berkaitan dengan tindakan peneliti. Selain merekam setiap peristiwa yang berkaitan dengan tindakan peneliti, pengamat sebaiknya juga membuat catatan-catatan kecil agar mempermudah dalam menganalisis data. Selama tahap pelaksanaan dilakukan observasi terhadap kegiatan siswa. Pengamatan ini menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. Adapun hal-hal yang perlu diamati adalah melakukan pengamatan tentang proses pembelajaran dan melakukan pengamatan kemampuan membaca peserta didik menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selanjutnya yang terakhir ada refleksi. Refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan. Refleksi juga sering disebut dengan istilah memantul, artinya akan tampak jelas penglihatannya baik kelemahan dan kekurangannya. Refleksi atau evaluasi diri baru bisa dilakukan ketika pembelajaran tindakan telah selesai dilakukan. Refleksi akan berjalan lebih efektif apabila peneliti yang melakukan tindakan berhadapan langsung atau diskusi dengan pengamat atau kolaborator. Hasil refleksi akan memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan yang terjadi. Hasil ini akan dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan siklus selanjutnya. Tahap refleksi merupakan kegiatan menganalisis refleksi dari pengamatan selama proses pembelajaran yang telah berlangsung untuk melakukan perencanaan pada siklus berikutnya.
Peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan permasalahan yang muncul pada pembelajaran siklus 1. Apabila ditemukan permasalahan pada siklus 1, maka dapat dipergunakan sebagai acuan pada tahapan perencanaan siklus kedua. Pada akhir siklus 1 diadakan evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka dilakukan tes, kemudian hasilnya dianalisis untuk mengukur ketuntasan ketidaktuntasan siswa dalam belajar. Baik, untuk judul penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas yang akan saya laksanakan yaitu meningkatkan keterampilan membaca melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning pada peserta didik kelas 2 pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD Negeri 2 Gadingharjo. Baik, yang selanjutnya ada daftar pustaka yang saya gunakan, ada 11 referensi. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang penelitian tindakan kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.